Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rizaldi, NM 2021 0201010056. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata pelajaran pengaman sistem cyber, memahami dasar-dasar keamanan cyber. Nah, presentasi ini membahas konsep-konsep penting dalam keamanan cyber, termasuk definisi, jenis ancaman, kerangka CI, right? Perbedaan antara firewall dan sistem deteksi IDS, serta peran kriptografi dalam keamanan cyber. Lanjut, karakteristik 1, menjelaskan tentang definisi cyber security, terus ancaman keamanan, terus konsep CI, right? Terus perbedaan firewall dan IDS. 5, kriptografi dalam cyber security. Terus nah, definisi cyber security. Cyber security atau keamanan cyber adalah disiplin yang berfokus pada perlindungan sistem komputer, jaringan, perangkat dan data dari serangan, kerusakan atau akses yang tidak sah. Yang semakin penting di era digital saat ini, di mana informasi dan data jadi aset berharga. Keamanan cyber mencakup berbagai aspek, termasuk keamanan jaringan, aplikasi, data, dan endpoint, serta melibatkan pengguna teknologi seperti firewall, enkripsi, dan perangkat lunak, antivirus, serta kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko. Jadi di sini ada suatu contohnya contoh nyata dari pentingnya cyber security dapat dilihat pada serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017 yang menginfeksi lebih dari 200 komputer di lebih dari 150 negara, termasuk pelayanan kesehatan di Inggris yang terpaksa menangguhkan operasi karena data mereka dienkripsi dan tidak dapat diakses. Kejadian ini menunjukkan betapa rentannya sistem yang tidak dilindungi dengan baik dan menekan perlunya langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data dan infrastruktur kritis, menjaga kepercayaan pelanggan, dan mematuhi regulasi yang ada, serta mengedukasi pengguna tentang praktik keamanan yang baik untuk mencegah serangan masa depan. Maksudnya definisi dari cyber security. Lanjut, dan ancaman keamanan. Ancaman keamanan dalam penggunaan sistem cyber mencakup berbagai risiko yang dapat merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data, termasuk malware seperti virus dan ransomware, phishing untuk mencuri informasi sensitif, serta serangan DDoS yang membanjiri server dengan lalu lintas berlebihan. Ancaman juga dapat berasal dari dalam organisasi, insider threat yang melibatkan karyawan atau kontraktor, serta serangan man in the middle yang disingkat MITM yang menyusup ke komunikasi antara dua pihak. Selain itu, kerentanan perangkat lunak dapat dieksploitasi dan teknik manipulasi psikologis seperti social engineering semakin memperburuk risiko. Oleh karena itu, penting bagi organisasi dan individu untuk memahami ancaman ini dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang efektif seperti perangkat lunak, keamanan, pelatihan kesadaran, dan memberikan akses yang ketat untuk melindungi data dan sistem mereka tersebut. Lanjut, selanjutnya akan dengan konsep confidentiality, integrity, dan availability, mana disingkat dengan CI TRIDE. Konsep confidentiality, integrity, dan availability
adalah kerangka dasar dalam keamanan informasi yang bertujuan untuk melindungi data dan sistem. Confidentiality ya di sini kerahasiaan. Pastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh individu atau entitas yang berwenang. Melalui langkah-langkah seperti enkripsi dan counter access, integritas dalam kurung menjamin keakuratan dan konsistensi data, mencegah perubahan yang tidak sah, dan menggunakan teknik seperti checksum dan audit log. Sedangkan availability dalam kurung ketersediaan memastikan bahwa informasi dan sistem dapat diakses oleh pengguna yang berwenang kapanpun dibutuhkan dengan langkah-langkah seperti sistem cadangan dan pemulihan bencana. Ketiga elemen ini saling terkait dan berfungsi sebagai panduan untuk merancang kebijakan keamanan yang efektif sehingga data dan sistem tetap aman, akurat, dan dapat diakses. Terus lanjut, perbedaan firewall dan intrusion detection system yang disingkat dengan IDS. Firewall dan intrusion detection system, dalam kurung IDS adalah dua komponen penting dalam keamanan jaringan yang memiliki fungsi dan tujuan berbeda. Firewall tersebut berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal yang aman dan jaringan eksternal yang tidak aman. Mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang ditetapkan, sehingga mencegah akses yang tidak sah dan serangan dari luar. Dan sebaliknya, IDS itu berfungsi untuk memantau dan menganalisis aktivitas jaringan atau sistem untuk mendeteksi perilaku mencurigakan atau serangan yang sedang berlangsung. Jadi, memberikan peringatan kepada administrator keamanan tanpa secara langsung menghentikan serangan. Dengan demikian, firewall ini bersifat preventif dan memberikan respon otomatis terhadap ancaman, sementara IDS bersifat detektif, berfokus pada identifikasi dan pelaporan ancaman setelah terjadi, sehingga keduanya saling melengkapi dalam strategi keamanan jaringan yang komprehensif. Seperti itulah perbedaan dari firewall dan IDS, di mana firewall bersifat preventif, sedangkan IDS bersifat detektif. Terus lanjut, kriptografi dalam cyber security. Kriptografi adalah teknik fundamental dalam cyber security yang digunakan untuk mengamankan komunikasi dan melindungi data dari akses yang tidak sah dengan mengubah informasi menjadi informasi yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Terdapat dua jenis utama kriptografi. Satu, kriptografi simetris yang menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Dan yang kedua, kriptografi asimetris yang menggunakan sepasang kunci-kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk dekripsi. Selain itu, kriptografi mencakup teknik seperti tanda tangan digital yang memastikan keaslian dan integritas pesan, serta hashing yang menghasilkan representasi unik dari data untuk memverifikasi integrasinya dalam prakteknya. Kriptografi ini digunakan untuk melindungi data saat transit, misalnya melalui protokol HTTPS, dan saat disimpan seperti enkripsi database, serta untuk autentikasi menggunakan pengguna, sehingga menjadi elemen penting dalam menjaga privasi dan keamanan informasi sensitif di dunia digital. Nah, yang terakhir kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari keamanan dasar dari cyber security. Keamanan cyber merupakan disiplin yang penting untuk melindungi sistem informasi jaringan dan data dari berbagai ancaman yang dapat merusak integritas,
kerahasiaan, dan ketersediaan informasi konsep dasar seperti CI/TRIDE, confidentiality, integrity, dan availability menjadi fondasi dalam rancangan kebijakan keamanan yang efektif. Selain itu, memahami tentang berbagai ancaman seperti malware, phishing, dan serangan DDoS, serta penerapan alat keamanan seperti firewall dan intrusion detection system, dalam kurung disingkat IDS. Sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko. Dan kriptografi juga memainkan peran kunci dalam melindungi data melalui enkripsi dan autentikasi. Dengan memahami dasar-dasar ini, individu dan organisasi dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan keamanan cyber dan melindungi informasi sensitif dari ancaman yang terus berkembang. Nah, dan yang terakhir adalah ya terima kasih. Nah, dari presentasi yang saya berikan, ini ujian semester saya untuk mata pelajaran pengamat cyber. Nah, di sini saya Rizky Rizaldi, mohon maaf jika banyak kekurangan kata-kata dan penyampaiannya kurang bagus. Dan semoga ini memenuhi ujian akhir semester saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.